语言爬满了甲骨。 Apakah ini berarti dia sudah mulai membuka segel batasan dan melepaskan kekuatan jiwa? Asal-usulnya terlalu mencengangkan. Si Hao menghela nafas dalam hati. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi masih misterius seperti sebelumnya. Simbol menutupi seluruh tubuhnya, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihat penampilan aslinya, tetapi kehadirannya masih membuat semua orang sangat hormat, tidak berani menatapnya secara langsung. Keduanya melesat di udara, seolah-olah mereka adalah sepasang batu giok. Itu adalah peri surga mending sekte. Seperti yang diharapkan, dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, cantik sampai-sampai hampir tampak tidak nyata. Hanya pemuda hebat Istana Abadi yang bisa memiliki peri luar biasa seperti ini menemani sisinya. Mereka adalah pasangan yang sempurna, seperti teman abadi Taois. Saat pasangan ini melakukan perjalanan melintasi langit, itu menimbulkan seruan kekaguman. Ada ketakutan, kekaguman, dan bahkan kecemburuan. Ekspresi mereka rumit. Pasti ada sesuatu yang istimewa terjadi. Begitu banyak orang datang dan mengejutkan begitu banyak sekte. Apakah mereka semua datang untuk wanita berambut perak itu? Persisnya seperti apa yang terjadi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa jika ada semacam peluang alami yang besar, kemungkinan besar dia akan terjebak dalam gangguan juga. Di dalam arena, kebanyakan orang tidak akan memperhatikan perubahan yang terjadi pada Scholar Tree City, terutama para pemuda. Indera spiritual mereka tidak sekuat itu, jadi kompetisi seleksi berlanjut. Lihat aku, pemuda Vermilion Village berjalan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan gerutuan, dan kemudian dengan suara gemuruh, dia mengambil kuali besar seberat 10.000 jin. Wow, teman-temannya di dekatnya semua kagum dan berteriak keras. Apa yang istimewa dari itu? Di samping, seseorang membawa ekspresi jijik. Orang-orang Piton Village berjalan mendekat. Seorang pemuda yang kuat meraih kuali besar dengan satu tangan, dan kemudian dengan suara gemuruh, dia mengangkatnya. Kekuatan yang luar biasa. Semua orang berteriak keheranan, karena mereka berasal dari suku biasa. Bagi seorang remaja yang hanya bergantung pada dagingnya tanpa simbol apapun dan mengumpulkan 10.000 jin kuali besar cukup mengesankan. Orang-orang di sini berspekulasi bahwa jika jenius desa Piton itu menggunakan semua kekuatan dan kedua lengannya, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengangkat kuali besar seberat 30.000 jin. Itu sangat mengejutkan. Tidak buruk. Master Kota Scholar Tree City mengangguk memuji dan mengungkapkan senyum. Kelompok laba-laba kecil, kalian semua terlalu lemah. Pemuda Piton Village berbalik dan melihat ke Vermilion Village, dan kemudian dia mulai tertawa keras. Orang-orang di belakangnya mengikuti dengan tawa dan mengungkapkan ekspresi ejekan. Biarkan aku mencoba. Anak muda paling kuat di desa Vermilion muncul. Dia berjalan, dan kemudian dengan raungan, dia juga mengangkat 10.000 jin kuali kuno dengan satu tangan, yang menyebabkan seruan kekaguman juga. Si Hao sangat tenang. Saat itu, ketika dia baru berusia 7 tahun dan melatih tubuhnya, dia telah mengangkat 100 jin batu dengan satu tangan, melebihi batasnya. Kemudian, dia mengerti bahwa kota pedesaan ini hanyalah acara pendahuluan. Kompetisi seleksi ini terutama untuk menyingkirkan pemuda yang terlalu antusias tanpa kekuatan. Jika seseorang percaya bahwa mereka sendiri cukup kuat, mereka dapat langsung menuju ke kota prefektur dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Namun, jika mereka melakukan sesuatu seperti itu, ada kemungkinan mereka akan kehilangan nyawa mereka. Itu sebabnya dia tidak berpartisipasi. Jika benar-benar ada peluang besar dan dia harus berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan, maka dia akan langsung menuju ke kota prefektur. Garis besar petir melesat di udara. Itu mengguncang setengah langit. Itu sebenarnya kecemerlangan yang datang dari kepalan tangan seseorang. Itu sangat menakutkan, kekuatan di baliknya mengejutkan dunia. Ah! Seseorang berteriak sedih. 5 atau 6 orang diledakkan hingga separuh tubuhnya meledak. Mereka melarikan diri dengan tubuh mereka yang hancur berantakan. Mereka semua adalah ahli tertinggi yang telah diserang sejauh ini. Anak petir.
Seseorang berteriak kaget, mengenali identitasnya. Legenda mengatakan bahwa ia dilahirkan dalam badai besar. Begitu dia datang ke dunia ini, bagian atas kepalanya bersinar, dan kemudian segera mengalami sambaran petir. Ada desas-desus bahwa kilat mengalir seperti lautan saat itu, langsung mengalir deras. Pada akhirnya, mereka semua diserap oleh mahkota kepalanya, berubah menjadi simbol yang terukir di tengkoraknya. Itu adalah keajaiban. Klan dan orang tuanya sangat terkejut, menamainya anak petir. Ini menyiratkan bahwa dia adalah anak surga. Begitu dia lahir, alih-alih melukai tubuhnya, petir membantunya memperbaiki tubuhnya. Sejak hari itu, dia berhubungan erat dengan petir. Ketika tinjunya pecah keluar, kekuatan petir yang tak ada habisnya akan muncul. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Bahkan kalian semua berani berkomplot melawanku. Anak rambut emas petir menari-nari, seolah-olah terbakar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya petir emas yang tak ada habisnya. Kami tidak tahu kamu adalah anak petir. Anak surgawi, tolong tunjukkan pengampunan. Seorang individu berteriak keras. Anak petir menunjukkan. Garis pancaran petir melesat melintasi, dan kemudian orang itu benar-benar hancur berantakan. Dia pertama kali berubah menjadi kabut berdarah, dan kemudian dia menjadi abu hangus. Semua orang di Scholar Tree City menyaksikan sambil gemetar ketakutan. Individu ini terlalu tangguh, bahkan tidak memperlakukan ahli tertinggi sebagai orang yang istimewa. Mereka jelas berada di ranah kultivasi yang sama, tetapi sangat mudah baginya untuk membunuh mereka. Layak menjadi anak petir. Seseorang menghela nafas dan berkata, "Aku ingin tahu apakah rumor itu benar." Anak petir mengabaikan Scholar Tree City menuju pasukan kekuatan besar itu dan bertanya. Orang-orang yang ada di sana menatapnya dan semua menggigil dalam hati. Anak petir ini menerima perlindungan dari surga. Dia menderita sambaran petir segera setelah dia lahir, tetapi dia tidak hanya tidak mati, sebuah simbol yang kental di tengkoraknya. Dia adalah salah satu jenius surgawi paling kuat di dunia. Seorang ahli tertinggi tua membuka mulutnya dan berkata, dunia luar semua mengatakan bahwa wanita berambut perak memperoleh beberapa kesempatan alami yang besar, dan itulah sebabnya dia akhirnya dikejar oleh Yang Besar Muda Immortal Palace. Katakan poin utamanya. Anak petir berkata dengan suara yang dalam. Pakar tertinggi tua itu buru-buru menambahkan, seseorang berkata bahwa dia memperoleh harta karun tertinggi, peti mati tembaga 3 dunia. Orang lain mengatakan bahwa dia menemukan aula tertinggi. Adapun yang mana itu sebenarnya, kami tidak tahu. Yang lain buru-buru mengangguk, setuju dengan apa yang dia katakan. Siu, anak petir menghilang, bergerak dengan cahaya kilat. Dia hanya meninggalkan Afterimage. Si Hao akhirnya tahu mengapa wanita berambut perak itu diburu oleh orang-orang Istana Abadi. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Tidak heran bakat luar biasa dan kekuatan besar lainnya bergegas. Dia tidak tahu artefak magis seperti apa peti mati perunggu dunia ketiga itu, tetapi barang apapun yang disebut harta tertinggi di alam yang lebih tinggi pasti tangguh. Sementara itu, dia tahu beberapa hal tentang aula tertinggi, dan dia juga tahu bahwa itu kembali ke alam yang lebih tinggi. Meskipun kompetisi seleksi Scholar Tree City masih bisa dibilang meriah, karena keributan yang tiba-tiba dan kedatangan banyak pakar, kompetisi ini malah tampak agak membosankan. Sementara itu, wajah Master Kota Scholar Tree City menjadi pucat. Sebagai penguasa tempat ini, di depan para ahli dari sekte besar ini, dia benar-benar tidak terlalu penting. Bahkan para pelayan tua itu adalah ahli tertinggi dengan kekuatan yang cukup untuk menyapu tempat ini. Anak-anak, kita harus pergi. Kakek ketiga merasa ada yang tidak beres. Begitu kompetisi seleksi berakhir, mereka segera bersiap untuk pergi. Pemuda Vermilion Village sangat kecewa, karena mereka benar-benar dikalahkan. Kota pedesaan hanya memilih 10 individu terbaik. Ada beberapa pemuda dari suku terdekat, jadi tidak ada satu orang pun dari desa Vermilion yang mendekati 10 besar. Haha, laba-laba kecil, dengan patuh bersembunyi di desamu, kalau tidak itu akan berbahaya. Beberapa orang dari desa Piton tertawa terbahak-bahak.
Salah satu orang mereka masuk 10 besar dan secara terbuka memprovokasi desa Vermilion. Di sepanjang jalan, siput bercangkang hitam merangkak agak cepat, tetapi di sepanjang jalan beberapa ratus li, ia agak ketakutan. Dari waktu ke waktu, cahaya akan meletus di langit. Jelas bahwa para ahli sedang bertempur dalam pertempuran yang hebat. Hamparan kecemerlangan muncul di kejauhan. Seorang pria duduk di kehampaan sambil dikelilingi oleh simbol. Dia dikelilingi oleh matahari yang besar, membuatnya tampak sangat suci. Ada juga cahaya api di sekelilingnya. Dia juga datang. Si Hao mengenalinya. Itu adalah Teng Yi dari klan Viregold. Di masa lalu, mereka telah bertarung. Ini adalah individu yang sangat menakutkan. Jika bukan karena tubuh asli pihak lain dibatasi, akan sulit untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Pada saat ini, dia sedang melakukan pertempuran hebat melawan sekelompok semut emas. Setiap semut seukuran sapi barbar. Mereka semua adalah makhluk berdarah murni dan sangat ganas. Kelompok semut emas memiliki daging yang sangat kuat. Sulit bagi artefak berharga untuk melukai mereka. Jika orang lain menemukan satu pun, akan sulit bagi mereka untuk menang, tetapi Teng Yi sebenarnya bertarung melawan seluruh kelompok. Surga. Satu orang bertarung dalam pertempuran hebat melawan perlombaan semut emas, menakutkan seperti yang diharapkan. Layak menjadi Teng Yi yang tak tertandingi dari Viregold Rache. Seseorang memperhatikan dari kejauhan, terengah-engah karena terkejut. Orang-orang desa Vermilion lewat. Mereka semua gemetar ketakutan. Siput besar meningkatkan kecepatannya dan melarikan diri dari tempat ini. Mata si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia ingin sekali melawan orang-orang ini, tapi sekarang, dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Hukum alam masih diisi ulang, jadi dia tidak bisa bertindak sembarangan. Lebih baik jika aku diam-diam memanfaatkan peluang alami, kata si Hao pada dirinya sendiri. Dia tidak tinggal di sini dan mengikuti orang-orang desa Vermilion kembali. Mereka berhasil melewati jalan berbahaya ini. Setelah kembali, si Hao tidak melakukan sesuatu yang berisiko. Dia menunggu tubuhnya pulih, sampai dia bisa menggunakan teknik yang berharga. Sebelum itu, dia akan melakukan apapun dengan gegabah. Selama beberapa hari, wilayah ini sangat gelisah. Dari waktu ke waktu, pertempuran besar akan meletus. Pakar yang kuat bangkit satu demi satu. Ada orang-orang yang bergegas dari semua sekte yang berbeda. Hampir seolah-olah wilayah ini akan terbalik. Selama hari-hari ini, suku-suku terdekat semuanya sangat tidak damai. Tak satu pun dari mereka berani pergi berburu, karena ada ahli yang berkeliaran di pegunungan dan pertempuran sengit terjadi dari waktu ke waktu. Rumor mengatakan bahwa wanita berambut perak tidak melarikan diri, bahwa dia bersembunyi di wilayah ini. Para ahli yang berkeliaran di sekitar area beberapa ribu li ini semuanya mencarinya. Akhirnya selesai. 5 hari kemudian, tubuh si Hao melonjak dengan cahaya warna-warni. Suara pipa terdengar. Dia tidak perlu membatasi dirinya lagi. Simbolnya diisi ulang, menjadi sepenuhnya lengkap. Dia bisa menggunakan teknik berharga lagi. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia menggerakkan lengan atau kakinya, itu selaras dengan dunia, seolah-olah dia bisa membuat bintang jatuh. Ketika dia menyadari kesulitan desa Vermilion, si Hao bergerak dan memburu kembali beberapa mangsa, misalnya gajah bertanduk naga, badak berapi berkepala 2, unta berkaki 6, dan makhluk lainnya. Mereka semua adalah binatang yang sangat besar. Terima kasih banyak untuk teman kecil. Kakek ketiga mengucapkan terima kasih. Jika mereka tidak memiliki makanan ini, hari-hari berikutnya pasti akan terasa berat. Mereka hanya bisa makan sedikit biji-bijian. Untuk anak-anak muda yang sedang tumbuh dan berkultivasi, darah dan ki mereka tidak akan cukup. Aku harus pergi dan melihatnya juga. Setelah si Hao memulihkan tubuhnya, dia menjadi seperti dulu lagi. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan tur di sekitar pegunungan untuk mencari peluang alam legendaris yang luar biasa. Begitu dia memasuki kedalaman pegunungan, dia melihat konfrontasi yang intens. Ada banyak orang yang menonton di dekatnya, tidak berani mendekat. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi memegang tombak kosong.
Rambut panjangnya berserakan di belakangnya, kekuatan surgawinya mengubah dunia. Ada simbol di sekelilingnya. Saat dia berdiri di sana, seolah-olah dia adalah Raja Surgawi yang turun ke dunia ini, Raja yang menghadap ke dunia. Di sampingnya, pakaian putih peri Yue Chan berkibar-kibar. Dia berdiri bersama dengannya. Keduanya seperti pasangan yang sempurna, bekerja sama untuk menghadapi dua individu lainnya. Ada orang yang berani menantang pasangan ini. Si Hao terkejut, menunjukkan ekspresi aneh ketika dia mendekat. Ini benar-benar bentrokan yang tak terhindarkan antara musuh. Di ujung lain gunung, penyihir itu tersenyum manis. Matanya yang besar terlihat cerdas, dan gaun hitamnya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah, sangat kontras dengan pakaian putih peri Yue Chan. Tidak, ini adalah tubuh aslinya. Si Hao tercengang. Dia menemukan bahwa wanita berpakaian hitam ini sedikit berbeda dari masa lalu. Penampilannya memiliki semua poin kuat dari peri rubah surgawi dan penyihir sebelumnya. Gadis ini, Si Hao akhirnya mengerti bahwa penyihir yang dia temui sebelumnya hanyalah tubuh spiritual. Di sebelah tubuh asli penyihir itu duduk seorang individu yang terbungkus api. Nyala api terbuat dari simbol, misterius dan suci dalam penampilan. Ini adalah seorang pria muda. Dia agak tidak jelas saat dia duduk di dalam, tetapi Si Hao bisa merasakan betapa kuatnya individu ini. Ada lampu surgawi di bahunya yang berputar dengan energi misterius yang mengisi kekosongan. Dia benar-benar bisa melawan anak muda yang hebat dari Istana Abadi, jadi cukup jelas betapa menakutkannya dia. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi adalah seseorang yang membuat orang lain seusianya merasa putus asa, sosok yang tidak dapat diatasi. Dia seperti gunung besar yang tak tergoyahkan. Namun, ada desas-desus bahwa ada beberapa individu berprofil rendah yang sebanding dengannya. Mungkinkah pria yang duduk di kehampaan itu adalah salah satunya? Lampu emas melepaskan kecemerlangan. Simbol mengalir, menenggelamkan pria misterius di dalamnya. Dia duduk di sana seperti gambar surgawi yang tidak bergerak sepanjang waktu. Penampilannya sangat bermartabat. Pada akhirnya, pemuda agung Istana Abadi mengangkat tombak di tangannya, mengarahkannya ke depan ke arah pria misterius di bawah lampu emas dan melepaskan kekuatan surgawi yang tak pernah mati. Semua orang menjadi terkejut dan dengan cepat mundur. Perubahan terjadi dalam konfrontasi ini. Kedua belah pihak secara tak terduga akan mengambil tindakan. Laki-laki misterius itu duduk di sana, tetapi lampu emas di pundaknya menjadi sedikit lebih terang. Inti lampu berkedip-kedip, berubah menjadi sosok kecil yang melantunkan kitab suci di sana. "Datang ke sini dan bertarung," kata pemuda hebat Immortal Palace dengan suara mendung. Seluruh tubuhnya bersinar. Penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Kepalanya yang berambut panjang menari-nari saat aura kuatnya melonjak. Ambil tindakan kalau begitu. Di sisi lain puncak gunung, pria misterius yang duduk di kehampaan berbicara dengan dingin dan tenang. Bagaimanapun juga, void tombak itu menakutkan. Dengan goyangan ringan, langit retak, dengan cepat meluas. Kekuatan surgawi yang tak ada habisnya meletus, meretas kekosongan dengan satu serangan. Ekspresi semua orang berubah. Tulang binatang hampa itu bisa menembus ruang angkasa, tapi itu tidak berarti bahwa mereka bisa menggunakan kekuatan suci dari kekosongan itu. Tombak ini tangguh, itu pasti harta yang tak ternilai. Void tombak diretas, mengalir dengan cahaya kabur. Kekuatan yang mengejutkan memenuhi tempat ini. Laki-laki misterius itu tidak bergerak seperti gunung. Hanya lampu emas di bahunya yang berkedip, melepaskan untaian demi untaian simbol, menghalangi serangan ini dan meratakan kekosongan. Betapa tangguhnya. Terlalu mengejutkan. Artefak sihir macam apa ini? Semua orang merasa ngeri. Lampu emas ini juga sangat tangguh, mampu berdiri berdampingan dengan tombak kosong. Dengan suara weng, kekosongan mulai bergetar seperti gulungan lukisan. Anak muda yang hebat dari Immortal Palace terlalu cepat. Dia mengacungkan tombak kosong dan membantai, meretasnya dengan keganasan mutlak. Dia memiliki kualifikasi ini. Jenis kekuatan tirani ini tidak ada bandingannya. Di masa lalu, dia telah membelah para jenius surgawi seperti ini, mengambil darah lagi dan lagi.
Dia bisa mengabaikan kerumunan dan menunjukkan penghinaan terhadap teman-temannya. Dan sekarang, hari ini, dia bertemu lawan. Laki-laki yang duduk itu bergerak. Gerakannya sesuai dengan ritme Dao. Tangannya membentuk jejak, dan lampu emas di pundaknya semakin turun, muncul di antara jejak telapak tangan dan meletus dengan cahaya tak berujung. Sial. Ini adalah konfrontasi besar yang mengejutkan dunia, mewakili konfrontasi puncak antara mereka yang berada di puncak. Gunung dan sungai berteriak sebagai tanggapan, langit dan bumi bergemuruh dengan kebisingan. Dao besar yang tak ada habisnya mekar di langit di atas. Banyak orang menutupi telinga mereka dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Jenis suara Dao ini terlalu menakutkan, membuat beberapa telinga ahli berdarah. Itu terlalu menakutkan. Si Hao menyipitkan matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri di tengah kerumunan sambil menonton semuanya. Kedua individu ini beberapa tahun lebih tua darinya, dan alam kultivasi mereka lebih tinggi. Mereka mencapai tingkat sempurna dari alam pakar tertinggi dan akan menyalakan api surgawi mereka. Bagaimanapun juga, mereka tangguh. Mereka adalah ahli yang mengguncang dunia di bidang kultivasi mereka. Ini adalah penilaian Si Hao. Jarang sekali dia seserius ini. Kekuatan surgawi anak muda Istana Abadi tidak dapat diblokir. Dari mulut dan hidungnya, esensi spiritual putih murni keluar. Ini adalah esensi bawaan yang sangat kaya, menembak keluar dengan napasnya. Sebuah weng terdengar. Dia mengacungkan tombak besar dan menyapunya. Kekosongan diretas, membuat beberapa talenta luar biasa tidak jauh mengungkapkan ekspresi jelek. Tangan pria misterius di sisi lain menyatu. Naga sejati terlihat samar-samar. Itu mengangkat kepalanya dan meraung, melepaskan surga yang mengguncang kekuatan surgawi. Dengan suara ledakan yang keras, cahaya yang berharga meletus di mana-mana. Apa? Banyak orang berteriak ketakutan. Bahkan jenis teknik berharga ini ditampilkan. Itu terlalu menakutkan. Itu mungkin teknik berharga naga sejati yang sempurna. Seseorang berkata dengan lembut, merasa sangat terguncang. Semua orang melebarkan mata mereka, merasa ini sulit dipercaya. Saat ini, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar, ditekan oleh kekuatan yang sedang ditampilkan. Mereka merasakan dorongan untuk sujud dan bersujud. Naga sejati mengangkat kepalanya, meringkuk di sekitar lampu emas dan bergegas juga untuk memperbaiki celah kekosongan dan bertabrakan dengan tombak. Cahaya Dao meletus tanpa henti dan tangisan naga terdengar ke langit ke-9. Angin gila melolong dan energi keberuntungan meletus tanpa henti. Kedua ahli diledakkan ke belakang, dan kemudian mereka saling menatap dengan ekspresi serius. Akhirnya, mereka dengan cepat bentrok lagi. Keduanya menampilkan metode yang mengejutkan dunia. Kekuatan surgawi benar-benar menakutkan. Tubuh besar muda Immortal Palace mulai bersinar. Riak simbol menyebar keluar, misterius dan kuat. Bersama dengan tombak, itu menempatkannya di atas rekan-rekannya. Teknik berharga Dao Abadi. Seseorang berteriak tanpa sadar, merasa bahwa hukum alam dunia menjadi berbeda. Mereka tidak berdaya untuk melawannya. Untuk dapat merasakan ini bahkan dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka terkejut? Rumor mengatakan bahwa latar belakang Istana Abadi misterius, bahwa mereka memiliki hukum alam tertinggi. Warisan mereka abadi, berlangsung dari zaman kuno hingga sekarang. Selama itu adalah seseorang yang keluar dari istana ini, mereka jarang bertemu lawan yang layak. Tangisan naga yang memekakkan telinga terdengar di udara. Laki-laki misterius di sisi lain mengacungkan tangannya. Naga sejati melonjak, akan menghancurkan langit dan bumi, melampaui langit ke-9. Kekuatan surgawinya tidak ada bandingannya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara harimau dan naga. Kedua belah pihak baru saja melakukan kontak, namun sudah begitu sengit, akan dibantai ke awan. Dalam sekejap mata, cahaya surgawi bersinar dengan gemilang, menyebarkan awan dari segala arah. Hanya teknik dan simbol berharga yang meletus tanpa henti. Ini adalah pertempuran besar yang jarang terlihat. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia berkata pada dirinya sendiri, tubuh mereka mengandung kekuatan surgawi yang tak ada habisnya.
Ini adalah jumlah akumulasi yang mengejutkan. Berdasarkan alasan normal, mereka seharusnya sudah menembus alam ini dan menyalakan api surgawi mereka, tetapi mereka memutuskan untuk menunda langkah ini. Dia mencoba mencari tahu alasan di balik ini. Kedua individu ini cukup serakah. Begitu seseorang menyalakan api surgawi mereka, mereka akan meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya, jauh melampaui semua yang ada di alam kultivasi yang sama. Ini adalah pembatasan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat diri mereka lebih sempurna. Betapa beruntungnya bagiku untuk melihat teknik berharga dari naga sejati. Sungguh suatu hal yang bisa melihatnya dalam hidup ini. Teknik rahasia istana abadi telah ditampilkan. Kami bisa melihat hal seperti itu, datang ke sini tidak sia-sia. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua bersemangat. Meskipun mereka tidak bisa melihat melalui dua teknik berharga itu dan hanya bisa melihat secara kasar bagaimana keadaan mereka, itu masih membuat mereka sangat bersemangat dan heran. Chan-chan kecil, bagaimana kalau kita bermain sedikit juga? Penyihir itu menggoda. Matanya yang besar penuh dengan kehidupan. Gaun hitamnya berserakan, membuat tubuhnya yang sempurna tampak semakin bergerak. Dia menunjuk tubuh utama Yue Chan, akan memulai pertempuran yang intens. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah musuh lama. Terlepas dari apakah itu alam yang lebih rendah atau alam yang lebih tinggi, sulit bagi mereka untuk saling menunjukkan kebaikan. Kalau begitu pertarungan itu, Yue Chan menyambut pertempuran itu. Kedua wanita cantik itu bergegas bersama, sosok mereka bergerak dan luar biasa. Segera setelah mereka mengambil tindakan, pertempuran besar meletus, yang sama mencengangkannya. Semua orang merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Lupakan yang lainnya, hanya pertarungan hebat kedua tim ini yang membuat mereka terpesona. Anak petir datang. Ekspresinya tenang, tapi dia akan mengepalkan tinjunya dari waktu ke waktu. Cahaya petir melesat melintasi langit. Orang bisa melihat keinginannya untuk bertarung. Ada Zengu juga. Ada sepasang sayap emas di punggungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya keemasan, dan niat bertarungnya melonjak ke puncak. Dia ingin bergabung dalam pertarungan juga. Darah beku muncul di telapak tangannya, ingin mengirim tombak untuk menembus semuanya. Di sisi lain, Teng Yi duduk di sana, matahari besar melepaskan cahaya tak berujung saat mengelilingi tubuhnya. Dia dengan hati-hati menonton pertempuran ini. Selain mereka, ada beberapa talenta luar biasa dengan ekspresi dingin. Mereka semua menyaksikan pertempuran ini. Aku benar-benar ingin membawa mereka semua pergi, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Matanya terbakar dengan gairah saat dia melihat tombak kosong. Sementara itu, dia melihat beberapa lawan yang mau tidak mau akan menjadi musuhnya dan bergumam, bukankah mereka semua manusia? Jangan memprovokasi saya, atau saya akan memakan kalian semua di masa depan. Setelah pewaris istana abadi dan pria misterius itu bertukar serangan terakhir, kedua individu itu mundur, tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka melihat orang-orang di dekatnya. Mereka diam-diam setuju untuk tidak melanjutkan pertempuran yang menentukan. Kenyataannya, ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan mereka, mereka adalah orang-orang yang sulit dikalahkan. Mereka tidak akan mudah terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Pertarungan tadi hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat pihak lain. Penyihir dan peri Yue Chan berpisah juga, keduanya menghentikan serangan mereka. Setelah konfrontasi singkat, mereka berdua mundur ke sisi yang berbeda, sehingga mengakhiri pertempuran besar. Namun, semua orang cukup bersemangat. Mereka semua tahu bahwa pasti akan ada pertempuran yang mengguncang dunia di masa depan. Saat ini, mereka baru saja merasakan lawan mereka. Yang kuat dan yang lemah akan diputuskan suatu hari nanti. Semua orang berhamburan, tetapi mereka tidak menyerah, terus mencari wanita berambut perak itu. Rumor mengatakan bahwa lingkungan telah disegel. Banyak orang merasa bahwa wanita berambut perak tidak bisa melarikan diri. Dia bersembunyi di sini untuk mengobati luka-lukanya. Si Hao berkeliaran di pegunungan selama beberapa hari. Dia juga bertemu dengan beberapa talenta luar biasa, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun, karena itu tidak sepadan.
Desa Vermilion damai. Tidak jauh, ada tebing batu yang berkelap-kelip dengan cahaya perak. Suara kicauan burung terdengar dari waktu ke waktu. Si Hao samar-samar merasakan gelombang esensi spiritual yang sangat kaya yang tiba-tiba datang dari tebing itu. Tempat ini dekat dengan desa Vermilion. Dengan para ahli saling berhadapan, biasanya tidak ada yang datang ke sini. Mereka masih relatif terkendali dan tidak akan menghancurkan suku tanpa alasan. Burung bersayap perak adalah sejenis burung ganas yang kuat. Meskipun membuat sarangnya di dekat desa Vermilion, mereka selalu hidup bersama dalam harmoni tanpa konflik. Burung ini sudah mengembangkan spiritualitas, jadi secara alami memperhatikan hal-hal ini. Itu tidak akan sembarangan menyerang manusia yang kuat itu. Sepertinya ada beberapa keadaan khusus. Si Hao merasa seolah-olah burung bersayap perak itu cukup gelisah. Itu benar-benar terbang. Masih ada aroma obat yang menyelimuti udara. Orang-orang desa Vermilion tidak bisa datang ke sini, tapi dia berbeda. Indra surgawinya tajam, jadi dia segera mendeteksi kelainan dan naik ke udara, tiba di tebing ini. Ada sarang burung di sini yang terbuat dari kayu spiritual. Ada rumput sutra emas lembut yang diletakkan di sini, membuatnya bersih dan nyaman. Bagian dalam berkedip dengan cahaya perak. Ada beberapa anak ayam yang panjangnya hanya setengah kaki. Sayap mereka berwarna putih keperakan. Si Hao bisa tahu dengan sekilas bahwa salah satu dari mereka berbeda. Tidak hanya sayapnya berwarna perak, seluruh tubuhnya juga seperti ini. Itu berkilau dengan cahaya dan memiliki spiritualitas khusus. Ini terutama benar ketika dia tiba. Burung bersayap perak lainnya semua berteriak keras, sementara itu satu-satunya yang mundur dan melebarkan matanya karena terkejut, membawa ekspresi seperti manusia. Kenapa aku merasa matanya terlihat seperti manusia? Si Hao curiga. Segera setelah itu, burung kecil perak khusus itu menahan esensi spiritualnya. Tubuhnya tidak lagi bersinar, tetapi tubuhnya masih putih keperakan, membuatnya tetap terlihat berbeda. Mengapa induk burung itu pergi dengan tergesa-gesa sekarang? Tidak ada yang salah dengan tempat ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Hidungnya bergerak sedikit. Ada bau obat yang berharga. Itu kamu. Kamu baru saja memakan sejenis obat berharga. Dia melihat burung muda yang istimewa itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa terkejut. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan mulutnya. Mengapa Anda terlihat sedikit seperti Phoenix perak? Rahang si Hao hampir jatuh ke tanah. Ini bukan kesalahpahaman. Dia bergerak dan dengan hati-hati melihatnya. Itu benar-benar terlalu mirip. Kembali ke akar leluhurmu. Dia tahu bahwa nenek moyang burung bersayap perak dapat ditelusuri kembali ke garis keturunan Phoenix, tetapi pengembalian ini terlalu hebat. Dia menggenggam burung muda sepanjang setengah kaki ini dengan sekali jalan dan dengan hati-hati menyodoknya, mengamatinya dengan matanya. Siapa yang mengira bahwa itu akan memiliki temperamen seperti itu, seolah-olah sangat marah. Itu benar-benar mengulurkan cakar perak dan dengan keras menginjak hidungnya. Berhentilah membuat keributan. Si Hao meraihnya. Semakin dia menggosok tulangnya dan menggulung bulunya, semakin dia terkejut. Burung ini jelas tidak biasa. Ada cahaya misterius di dalam tubuhnya, tetapi kabur dan tidak mungkin untuk dilihat. Menentang surga. Burung bersayap perak ini menghasilkan pengembalian leluhur, menciptakan Phoenix perak. Si Hao benar-benar merasa ini agak sulit dipercaya. Seperti pencuri, dia melemparkan burung muda ini ke lengan bajunya sebelum melompat dari tebing. Tanpa diduga, burung bersayap perak yang dewasa tidak tampak cemas sama sekali. Ketika melihat mereka pergi, sebenarnya merasa lega, terbang kembali ke sarang. Kenapa ibumu takut padamu? Si Hao menjadi lebih curiga setelah melihat adegan ini. Burung muda ini menatapnya dengan pandangan menghina. Kau tidak boleh menatapku seperti itu. Si Hao menjentikkan kepalanya. Akibatnya, burung muda ini menjadi geram. Itu menerkam untuk meraih wajahnya, seolah-olah itu akan mempertaruhkan semuanya untuknya. Tunggu, kenapa aku merasa burung ini sangat mirip dengan manusia? Ini benar-benar aneh. Bahkan jika itu adalah pengembalian leluhur, itu seharusnya tidak cerdas saat masih sangat muda.
Kenapa aku merasa dia bisa mengerti aku? Kata si Hao. Dia mengangkat burung kecil perak itu dan memutarnya untuk melihatnya. Pada akhirnya, burung itu sangat malu sehingga ia memegang salah satu jarinya dengan paruhnya tanpa melepaskannya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang aneh? Si Hao mengangkatnya dan dengan sungguh-sungguh memeriksanya. Film pun berakhir.